Tapi ini cuman kedok. Faktanya, tempat ini adalah laboratorium neraka di mana manusia dijadikan kelinci percobaan, guys. Coba kamu bayangin dirimu terjebak di sebuah ruangan gelap, guys. Bau anyir darah masih menyengat di udara. Di sekelilingmu ada jeritan manusia, tapi bukan jeritan biasa, melainkan suara penuh penderitaan yang bahkan kematian pun terasa seperti pembebasan. Kamu tidak tahu kenapa kamu ada di sini, kan? Tapi satu hal yang pasti, tempat ini bukan untuk manusia. Selamat datang di unit 731, salah satu laboratorium paling mengerikan dalam sejarah manusia. Sebuah tempat di mana manusia diperlakukan seperti kelinci percobaan, diiris hidup-hidup, dibekukan sampai mati, dan disuntik penyakit mematikan. Semua demi kemajuan ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Siapa orang yang melakukan kekejaman ini? Dan yang lebih mengerikan, kenapa kejahatan ini hampir terlupakan dari sejarah? Kita akan mengupas kisah gelap unit 731, guys. Sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikan dari dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mengerikan dan menarik lainnya. Jangan lihat ke belakang, jangan dengarkan sendirian. Ini bukan sekedar cerita, ini safety stories. Perang selalu melahirkan banyak cerita kelam, guys. Tapi di balik medan pertempuran, ada eksperimen mengerikan yang dilakukan dengan alasan kemajuan ilmu pengetahuan, guys. Salah satu yang paling brutal terjadi di sebuah fasilitas rahasia milik Jepang yang dikenal sebagai Unit 731. Unit ini dibentuk pada tahun 1936 oleh Kekaisaran Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Shiroishi, guys. Seorang dokter militer yang terobsesi dengan senjata biologis. Saat itu, Jepang sedang dalam ekspansi besar-besaran di Asia, terutama ke Tiongkok, guys. Mereka percaya kalau perang di masa depan enggak cuma soal senjata dan bom, tapi juga senjata biologis, virus, dan bakteri yang bisa membunuh lebih banyak orang tanpa perlu turun ke medan perang, guys. Shiroishi awalnya mendapat izin untuk melakukan eksperimen medis di fasilitas kecil, tapi ambisinya terlalu besar, guys. Akhirnya, pemerintah Jepang memberikan dukungan penuh untuk membangun laboratorium penelitian skala besar. Pilihan lokasi jatuh di Pingfang, Harbin, Tiongkok, guys. Sebuah daerah yang saat itu berada di bawah pendudukan Jepang setelah Perang Tiongkok-Jepang kedua. Tempat ini sengaja dipilih karena jauh dari Jepang, guys. Jadi, kalau ada kebocoran eksperimen atau kejadian yang mencurigakan, enggak bakal menarik perhatian dunia. Unit 731 secara resmi dikenal sebagai Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air Angkatan Darat Kuantung. Tapi ini cuman kedok. Faktanya, tempat ini adalah laboratorium neraka di mana manusia dijadikan kelinci percobaan, guys. Pada awalnya, mereka hanya menggunakan tahanan perang sebagai subjek eksperimen, tapi seiring waktu, Unit 731 mulai menangkap warga sipil, termasuk pria, wanita, anak-anak, hingga ibu hamil, guys. Mereka tidak disebut sebagai manusia, melainkan maruta, yang dalam bahasa Jepang berarti balok kayu. Istilah ini sengaja untuk menanamkan mindset kalau subjek eksperimen hanyalah objek, bukan manusia. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, ribuan orang menjadi korban eksperimen brutal di tempat ini, guys. Namun, lebih mengerikan lagi, dunia hampir melupakan kejahatan ini, guys. Unit 731 dibangun di Pingfang, Harbin, Tiongkok, sebuah wilayah yang saat itu berada di bawah pendudukan Jepang. Tempat ini dipilih bukan tanpa alasan. Pingfang adalah daerah yang cukup terpencil dan jauh dari pusat perhatian dunia, guys. Jepang bisa melakukan eksperimen tanpa takut ketahuan, dan kalaupun ada kejadian aneh, mereka bisa dengan mudah menghapus jejak. Fasilitas ini nggak main-main, guys.
unit 731 berdiri di atas lahan lebih dari 6 km persegi, menjadikannya laboratorium senjata biologis terbesar pada masanya, guys. Dari luar, tempat ini terlihat seperti pangkalan militer biasa, guys. Tapi di dalamnya, neraka tersembunyi. Unit 731 terdiri dari berbagai bangunan dengan fungsi yang mengerikan. Yang pertama, ada blok penjara. Di sini para tahanan dikurung sebelum dijadikan kelinci percobaan, guys. Setiap sel sempit berisi beberapa orang dalam kondisi mengenaskan tanpa kasur, tanpa selimut, hanya lantai dingin yang dipenuhi darah dan sisa kotoran manusia. Para tahanan tidak punya harapan untuk keluar hidup-hidup, guys. Yang kedua, ada laboratorium eksperimen. Tempat ini adalah inti dari unit 731, guys. Di sini dokter dan ilmuwan Jepang melakukan berbagai eksperimen gila pada manusia. Ada ruang khusus untuk vivisect atau bedah hidup tanpa anestesi, di mana tubuh korban dibedah dalam keadaan sadar, guys. Eksperimen penyakit menular di mana tahanan disuntik virus pes, kolera, atau antraks untuk melihat bagaimana tubuh mereka membusuk secara perlahan, guys. Uji coba gas beracun di mana para korban dibiarkan menghirup gas saraf dan dibiarkan sekarat, guys. Yang ketiga, ada ruang pembekuan. Jepang ingin tahu bagaimana tubuh manusia bereaksi terhadap dingin ekstrim. Para tahanan, terutama perempuan dan anak-anak, dibawa ke ruangan ini, guys, disiram air lalu dibiarkan membeku hidup-hidup. Setelah tubuh mereka membeku, ilmuwan akan memukul tangan atau kakinya dengan benda keras untuk melihat apakah bagian tubuh itu sudah benar-benar beku atau masih ada jaringan hidup, guys. Lalu ada yang keempat, krematorium dan tempat pembuangan mayat, guys. Setiap hari ada korban yang mati, dan untuk menghilangkan jejak, mayat-mayat ini langsung dibakar di krematorium besar, guys. Asap hitam selalu mengepul dari cerobong, mengisi udara dengan bau daging terbakar. Warga sekitar yang tinggal dekat area ini sering mencium bau menyengat, guys. Tapi mereka tidak berani bertanya. Yang kelima, ada fasilitas uji coba senjata. Unit 731 juga memiliki lapangan luas di mana para tahanan dijadikan target hidup, guys. Mereka diikat di tiang kayu lalu ditembaki dengan berbagai senjata baru untuk melihat efeknya. Bahkan ada eksperimen di mana tubuh mereka diledakkan dengan granat untuk menguji seberapa jauh organ tubuh mereka terpental, guys. Yang keenam, ada peternakan hewan percobaan. Selain manusia, unit 731 juga memelihara tikus dalam jumlah besar, guys. Tikus-tikus ini dipelihara khusus untuk membawa penyakit pes dan dikembangkan sebagai senjata biologis. Jepang bahkan berencana untuk menyebarkan tikus-tikus ini ke kota-kota musuh agar wabah penyakit menyebar secara alami, guys. Fasilitas ini begitu lengkap dan modern untuk ukuran zamannya, membuktikan kalau Jepang benar-benar serius dalam mengembangkan senjata biologis. Sayangnya, semua kemajuan ini dibangun di atas penderitaan manusia yang gak terhitung jumlahnya, guys. Dan yang lebih mengerikan lagi, sebagian hasil penelitian ini masih digunakan dalam ilmu medis modern. Di balik tembok tinggi unit 731, ratusan manusia setiap harinya mengalami penderitaan yang gak bisa dibayangkan, guys. Mereka bukan sekedar tahanan perang atau orang yang bersalah. Mereka adalah pria, wanita, anak-anak, bahkan ibu hamil yang diperlakukan lebih buruk dari hewan, guys. Mereka nggak dianggap sebagai manusia, guys. Para ilmuwan di unit 731 menyebut mereka Maruta, yang dalam bahasa Jepang berarti balok kayu, guys. Istilah ini sengaja dipakai supaya mereka bisa menyiksa dan membunuh tanpa merasa bersalah, guys. Eksperimen yang dilakukan di unit 731 bukan sekedar percobaan medis biasa, guys. Ini adalah penyiksaan ilmiah yang lebih cocok disebut sebagai neraka di dunia nyata. Berikut adalah beberapa eksperimen paling mengerikan yang pernah dilakukan. Yang pertama, ada vivisect atau dibedah hidup-hidup tanpa anestesi. Salah satu eksperimen paling brutal di unit 731 adalah vivisect.
pembedahan pada manusia dalam keadaan sadar guys. Para tahanan yang sudah terinfeksi penyakit seperti pes atau kolera akan dibedah hidup-hidup supaya para ilmuwan bisa melihat langsung bagaimana penyakit itu bekerja dalam tubuh manusia guys. Mereka sengaja tidak diberi obat bius karena dokter percaya bahwa anestesi bisa mengganggu hasil penelitian. Para korban hanya bisa menjerit kesakitan saat tubuh mereka dibuka lebar-lebar. Usus dikeluarkan, jantung dipotong, dan organ tubuh lainnya dipelajari, semuanya dalam keadaan sadar guys. Bahkan ada cerita tentang seorang wanita hamil yang dibedah hidup-hidup. Dokter sengaja membiarkan janinnya tetap di dalam rahim sementara mereka melakukan percobaan pada tubuh ibunya. Tidak ada yang selamat dari vivisect ini. Yang kedua, ada infeksi penyakit mematikan. Unit 731 adalah laboratorium neraka untuk pengembangan senjata biologis. Para tahanan disuntik dengan berbagai penyakit mematikan seperti pes, menyebabkan tubuh membusuk dari dalam. Ada juga penyakit kolera, membuat tubuh kehabisan cairan hingga mati perlahan guys. Dan ada juga antraks, menyebabkan luka-luka bernanah di seluruh tubuh guys. Dan yang terakhir ada sifilis dan gonore, dipaksakan melalui pemerkosaan sistematis untuk melihat efeknya pada tubuh manusia. Para ilmuwan akan membiarkan korban sekarat dalam waktu lama hanya untuk mencatat bagaimana tubuh mereka bereaksi terhadap penyakit itu. Bahkan ada eksperimen di mana korban dibedah setelah terinfeksi supaya dokter bisa melihat bagaimana penyakit tersebut bekerja langsung di organ dalam mereka. Yang ketiga, ada pembukuan hidup-hidup. Jepang ingin tahu bagaimana tubuh manusia bereaksi terhadap dingin ekstrim, jadi mereka melakukan eksperimen pembekuan guys. Para tahanan, terutama perempuan dan anak-anak, dipaksa berdiri di luar ruangan dalam suhu beku tanpa pakaian, lalu disiram air berkali-kali hingga tubuh mereka membeku. Setelah itu, dokter akan memukul tangan atau kaki mereka dengan palu guys, untuk melihat apakah bagian tubuh yang beku itu sudah mati rasa atau masih ada jaringan yang hidup. Kalau masih ada sedikit tanda-tanda kehidupan, mereka akan membiarkan korban tetap membeku sampai benar-benar mati guys. Yang keempat, ada eksperimen tekanan udara atau tubuh meledak dari dalam. Beberapa tahanan dimasukkan ke dalam ruangan hampa udara, lalu tekanan dalam ruangan perlahan-lahan dikurangi. Ini dilakukan untuk melihat seberapa lama manusia bisa bertahan dalam kondisi tanpa oksigen. Dan apa yang terjadi? Tahanan mulai menggeliat kesakitan karena Paru-paru mereka perlahan-lahan kolaps guys. beberapa korban mata mereka keluar dari rongga karena tekanan di dalam tubuh lebih besar daripada di luar. Dalam beberapa kasus, pembuluh darah mereka meledak guys, Membuat darah menjemur dari telinga, hidung, dan mulut. tidak ada yang keluar hidup-hidup dari ruangan ini. Yang kelima, uji senjata manusia dijadikan target hidup. Unit 731 juga menjadi tempat pengujian senjata baru guys. Para tahanan diikat di tiang kayu lalu ditembak dengan berbagai senjata untuk melihat efeknya. Beberapa eksperimen ini melibatkan granat diledakkan di sekitar korban untuk melihat seberapa jauh organ tubuh mereka terpental. Dan ada juga senapan mesin guys, menembak korban di bagian tubuh yang berbeda untuk melihat efek luka yang ditimbulkan. Lalu ada melempar api, membakar manusia hidup-hidup untuk menguji bagaimana api membakar jaringan tubuh manusia. Mereka tidak pernah menghabiskan peluru untuk membunuh korban dengan cepat. Semua korban dibiarkan mati perlahan, menderita hanya demi ilmu pengetahuan guys. Yang keenam, eksperimen kehamilan dan pemerkosaan guys. Salah satu hal paling mengerikan yang terjadi di unit 731 adalah eksperimen terhadap wanita hamil guys. Beberapa wanita sengaja diperkosa oleh tentara Jepang untuk membuat mereka hamil, lalu digunakan sebagai subjek penelitian. Mereka ingin tahu bagaimana penyakit menular seksual seperti sifilis dan gonore mempengaruhi janin. Jadi, para ibu hamil ini disuntik virus mematikan dan dibiarkan sakit selama berbulan-bulan. Bahkan beberapa dari mereka dibedah hidup-hidup untuk melihat bagaimana virus itu bekerja di tubuh bayi mereka yang belum lahir. Tidak ada satupun ibu dan bayi yang selamat guys. Yang ketujuh, ada uji coba gas beracun.
Jepang juga mengembangkan senjata kimia di unit 731. Para tahanan dimasukkan ke dalam ruangan tertutup, lalu dibiarkan menghirup gas beracun seperti gas sarin, menyebabkan lumpuh dan kematian dalam hitungan menit, guys. Lalu ada mustard gas, membakar kulit dan paru-paru dari dalam. Lalu ada cyanide gas, membunuh dengan menghentikan suplai oksigen ke otak. Para dokter akan mencatat beberapa lama korban bisa bertahan, guys, bagaimana tubuh mereka bereaksi, dan pada akhirnya bagaimana mereka mati, guys. Eksperimen di unit 731 berlangsung selama hampir 10 tahun dengan ribuan manusia menjadi korban, guys. Yang lebih mengerikan, ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, mereka membakar semua bukti, membunuh semua tahanan yang tersisa, dan kabur tanpa dihukum. Shiro Ishii dan ilmuwan lainnya seharusnya diadili sebagai penjahat perang, guys. Tapi Amerika Serikat menawarkan perlindungan dengan syarat mereka menyerahkan semua data eksperimen. Dengan kata lain, hasil dari penyiksaan ini masih digunakan dalam dunia medis dan militer hingga sekarang. Unit 731 adalah salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah, tapi dunia hampir melupakannya. Dan yang lebih menyeramkan, siapa tahu eksperimen seperti ini masih terjadi di tempat yang lain. Akhir perang dan upaya penghapusan bukti unit 731. Pada tahun 1945, Perang Dunia Kedua memasuki babak akhir, guys. Setelah bertahun-tahun mendominasi Asia, Jepang mulai terdesak, guys. Kekalahan mereka semakin nyata setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Tapi sebelum itu, ada satu kejadian yang membuat unit 731 harus segera menghilangkan jejak, yaitu ketika Uni Soviet mulai bergerak di Manchuria. Pada tanggal 9 Agustus 1945, unit Soviet melancarkan serangan besar-besaran ke Manchuria, wilayah yang dikuasai Jepang di Tiongkok, guys. Tentara Jepang di sana kewalahan dan tidak siap menghadapi serangan ini. Unit 731 yang berlokasi di Pingfang, Harbin, langsung panik, guys. Mereka tahu kalau pasukan Soviet menemukan fasilitas ini, semua rahasia kejahatan mereka akan terbongkar. Karena itu, pimpinan unit 731 Shiro Ishii memerintahkan semua stafnya untuk menghancurkan setiap bukti yang ada, guys. Mereka melakukan upaya membersihkan dalam waktu kurang dari 48 jam dengan cara yang sangat brutal. Yang pertama, pembantaian massal tahanan. Sebelum kabur, para ilmuwan dan tentara di unit 731 tidak ingin meninggalkan saksi hidup, guys. Semua tahanan yang masih tersisa dieksekusi secara brutal. Beberapa ditembak langsung di kepala, yang lain dibakar hidup-hidup di dalam bangunan yang dikunci, guys. Ada juga yang diracun atau dicekik agar kematian mereka lebih cepat dan tidak menarik perhatian. Bahkan, beberapa ilmuwan Jepang memotong-motong tubuh korban untuk memastikan mereka benar-benar mati sebelum meninggalkan tempat itu, guys. Yang kedua, peledakan dan pembakaran fasilitas. Unit 731 adalah kompleks besar dengan laboratorium, krematorium, penjara, hingga fasilitas uji coba senjata. Semua bangunan ini tidak bisa dihancurkan dalam waktu singkat. Jadi, mereka memilih cara yang lebih cepat, guys, yaitu bensin dan bahan peledak digunakan untuk membakar dokumen dan bangunan utama. Lalu ada krematorium yang biasa digunakan untuk membakar mayat tahanan, kini dipakai untuk menghancurkan bukti eksperimen mereka. Lalu, sisa-sisa laboratorium dan peralatan medis dihancurkan agar tidak bisa digunakan kembali, guys. Namun, karena tergesa-gesa, tidak semua bangunan terbakar habis, guys. Beberapa bagian dari unit 731 masih tertahan, dan inilah yang kemudian menjadi bukti kejahatan mereka. Yang ketiga, yaitu penghilangan data eksperimen. Salah satu yang paling berharga dari unit 731 adalah data eksperimen mereka, guys. Ilmuwan Jepang tidak ingin kehilangan hasil penelitian mereka. Jadi, mereka melakukan dua hal, yaitu dokumen penting dibakar, tetapi beberapa dibawa kabur ke Jepang.
Lalu yang kedua adalah hasil eksperimen tentang senjata biologis diamankan dan ditawarkan kepada Amerika Serikat. Shiro Ishii tahu bahwa kalau mereka tertangkap, mereka bisa menggunakan data eksperimen ini sebagai alat tawar-menawar agar bebas dari hukuman. Yang keempat, ada pelarian ilmuwan Unit 731. Saat Uni Soviet semakin mendekat, semua ilmuwan dan personel penting Unit 731 melarikan diri ke Jepang. Sebagian besar naik kereta menuju Korea guys, lalu menyeberang ke Jepang. Beberapa menggunakan pesawat militer terakhir yang tersisa. Shiro Ishii dan ilmuwan senior lainnya berhasil kabur ke Tokyo, meninggalkan semua mayat dan reruntuhan di belakang mereka. Ketika Uni Soviet akhirnya tiba di Pickfang, mereka menemukan fasilitas yang sudah hancur guys, penuh dengan puing-puing dan bau kematian. Namun, meskipun Jepang berusaha menghilangkan jejak, tidak semua bukti bisa dimusnahkan. Yang kelima, perlindungan Amerika Serikat dan bebasnya pelaku kejahatan. Seharusnya para ilmuwan di Unit 731 diadili sebagai penjahat perang seperti yang terjadi dalam pengadilan Nuremberg terhadap ilmuwan Nazi. Tapi Amerika Serikat justru melindungi mereka guys. Kenapa? Karena data eksperimen mereka sangat berharga untuk penelitian senjata biologis. Amerika menawarkan kekebalan hukum kepada Shiro Ishii dan timnya, dengan syarat mereka harus menyerahkan seluruh data penelitian mereka kepada Amerika. Akibatnya, Shiro Ishii tidak pernah dihukum. Ia malah hidup nyaman di Jepang hingga meninggal pada tahun 1959. Banyak dokter dan ilmuwan Unit 731 melanjutkan karir mereka di dunia medis, akademik, dan pemerintahan Jepang. Amerika menggunakan hasil eksperimen Unit 731 dalam program pengembangan senjata biologis selama Perang Dingin guys. Sedangkan para korban, rakyat Tiongkok yang selamat, tidak pernah mendapatkan keadilan guys. Uni Soviet mencoba mengadili beberapa ilmuwan Unit 731, tapi sebagian besar hanya dihukum ringan. Jepang menutupi sejarah ini selama puluhan tahun guys, bahkan hingga sekarang. Banyak orang Jepang tidak tahu tentang Unit 731. Dan kesimpulannya, kejahatan yang hampir dilupakan guys. Unit 731 adalah salah satu kejahatan perang paling mengerikan dalam sejarah manusia. Tapi ironisnya, banyak yang tidak pernah mendengar tentangnya guys. Jepang berusaha menutupi sejarah ini dan Amerika melindungi para pelaku demi kepentingan ilmiah dan militer. Bukti kejahatan mereka masih ada. Beberapa bangunan Unit 731 masih berdiri di Pickfang, Tiongkok. Namun, hingga hari ini tidak ada satupun pelaku utama yang benar-benar dihukum. Sejarah ini adalah pengingat bahwa ilmu pengetahuan tanpa moral bisa berubah menjadi alat pembantaian dan kejahatan bisa saja terkubur jika dunia memilih untuk melupakannya guys. Seharusnya, setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, semua pelaku kejahatan perang di Unit 731 diadili seperti para ilmuwan Nazi di pengadilan Nuremberg. Namun, Amerika Serikat memilih untuk melindungi mereka. Kenapa ya? Jawabannya adalah ilmu pengetahuan dan kepentingan militer. Setelah perang, Amerika dan Uni Soviet langsung memasuki era Perang Dingin guys, di mana kedua negara ini berlomba mengembangkan senjata baru, termasuk senjata biologis. Data hasil eksperimen Unit 731 sangat berharga bagi Amerika karena mencangkup efek berbagai bakteri dan virus pada tubuh manusia secara langsung. Lalu ada metode penyebaran senjata biologis yang efektif. Kemudian ada reaksi tubuh terhadap senjata kimia. Shiro Ishii dan para ilmuwan Unit 731 memanfaatkan situasi ini guys. Mereka menawarkan semua hasil eksperimen mereka kepada Amerika dengan imbalan kekebalan hukum. Amerika pun setuju dan menyelamatkan mereka dari pengadilan militer guys. Yang pertama, menghentikan investigasi kejahatan perang. Setelah Jepang menyerah, Uni Soviet mencoba menyelidiki Unit 731. Tapi Amerika segera menutup akses ke informasi ini agar tidak jatuh ke tangan Soviet.
Lalu, laporan-laporan kejahatan unit 731 disensor dan dikubur dalam arsip rahasia. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada pelaku utama. Shiroishi tidak hanya bebas, tapi juga diberi perlindungan dan hidup nyaman di Jepang. Banyak ilmuwan unit 731 malah mendapatkan jabatan tinggi di bidang kedokteran, farmasi, dan universitas di Jepang, guys. Beberapa dokter yang dulu menyiksa manusia di unit 731 setelah perang malah menjadi dokter ternama di rumah sakit Jepang, guys. Lalu, yang ketiga, menggunakan data eksperimen untuk kepentingan militer. Amerika menggunakan data unit 731 untuk mengembangkan program senjata biologis mereka sendiri di Fort Detrick, Maryland. Ilmuwan unit 731 berkolaborasi dengan ilmuwan Amerika untuk penelitian lebih lanjut, guys. Pada akhirnya, Amerika mengorbankan keadilan bagi para korban unit 730 demi mendapatkan keuntungan militer dan ilmiah, guys. Meskipun unit 731 dihancurkan dan para pelakunya bebas, dampak dari eksperimen ini tetap terasa hingga sekarang, guys. Yang pertama, dampak terhadap korban dan keluarga mereka. Ribuan korban tidak pernah mendapatkan keadilan. Banyak yang meninggal dalam penderitaan dan keluarga mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa korban yang selamat mengalami kerusakan fisik dan mental permanen akibat penyiksaan, guys. Yang kedua, penyebaran senjata biologis. Data dari unit 731 digunakan untuk mengembangkan senjata biologis modern. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Amerika melakukan eksperimen rahasia terkait senjata biologis yang sebagian inspirasinya berasal dari hasil eksperimen unit 731, guys. Yang ketiga, distorsi sejarah di Jepang. Hingga kini, banyak orang di Jepang tidak tahu tentang unit 731 karena sejarah ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah Jepang, guys. Permintaan Jepang tidak pernah mengakui atau meminta maaf secara resmi atas kejahatan ini. Museum unit 730 di Tiongkok menjadi salah satu saksi bisu kekejaman ini, guys. Tetapi Jepang, isu ini sering dihindari dalam pembicaraan publik. Yang keempat, ilmuwan unit 731 yang sukses setelah perang, guys. Beberapa ilmuwan unit 731 menjadi tokoh besar di dunia kedokteran Jepang. Perusahaan farmasi besar Jepang seperti Green Cross didirikan oleh mantan ilmuwan unit 731, guys. Mereka yang seharusnya dihukum malah mendapatkan penghormatan dan kekayaan dari ilmu yang mereka dapatkan dengan cara yang tidak manusiawi. Lalu, kesimpulannya adalah unit 731 adalah salah satu kejahatan perang paling mengerikan dalam sejarah, guys, di mana ribuan orang disiksa dan dibunuh dalam eksperimen brutal. Namun, tidak seperti ilmuwan Nazi yang diadili di pengadilan Nuremberg. Pelaku unit 731 tidak pernah dihukum. Amerika Serikat yang seharusnya membawa mereka ke pengadilan malah melindungi mereka demi kepentingan perang dan ilmu pengetahuan. Jepang di sisi lain berusaha menghapus sejarah ini dari ingatan rakyatnya. Lalu, dampak dari unit 731 masih terasa hingga sekarang, guys. Yang pertama, ada banyak korban yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Lalu, sejarah ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah Jepang. Kemudian, data eksperimen unit 731 digunakan untuk pengembangan senjata biologis. Kisah ini adalah peringatan bagi dunia bahwa ilmu pengetahuan tanpa etika dan moral bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Jika kejahatan seperti ini dibiarkan dan dilupakan, bukan tidak mungkin hal serupa terjadi lagi di masa depan. Nah, itulah kisah mengerikan tentang unit 731, guys. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.